Wudu tentu menjadi hal yang sangat istimewa karena wudu adalah perbuatannya para nabi. Saya mendengar telapak kaki kamu atau langkah kamu, sendal kamu di surga itu saya mendengarnya. Yang khawatir dengan penyakit, yang khawatir dengan virus, yang khawatir dengan banyak hal, jaga wudu, maka kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif saat ini membahas tentang fardu-fardunya wudu. Tentu dalam kitab Risalatul Jamiah agak sedikit dipersingkat tentang pembahasan bab toharah. Kalau kita membahas toharah, tentunya sebelum masuk bab wudu ada hal-hal yang penting yang harus dibahas dalam toharah, yaitu bagaimana orang itu mendapatkan hadas yang besar dan hadas yang kecil. Secara singkat, hadas besar apa-apa yang mewajibkan mandi, hadas kecil apa-apa yang mewajibkan wudu, dan itu hadas. Tidak dibahas di sini, tapi karena memang ini mukhtasar, ini singkatan. Langsung masuk kepada bab wudu. Wudu tentu menjadi hal yang sangat istimewa karena wudu adalah perbuatannya para nabi. Semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan berwudu, tapi tidak diwajibkan bagi umatnya para nabi terdahulu untuk melaksanakan wudu. Dan umatnya Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW itu diajarkan wudu langsung oleh malaikat Jibril. Karena itu Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Ini adalah cara wuduku dan wudunya para nabi-nabi sebelum aku. Jadi wudu yang kita kerjakan itu amalannya para nabi. Karena itu wudu menjadi ciri khas orang yang beriman. Ciri khasnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang yang beriman ciri-cirinya selalu menjaga wudu. Tidak hanya untuk mengerjakan sholat, tapi wudu dalam segala hal. Selalu menjaga wudu dan tidak ingin membatalkan wudu, bahkan setiap batal dia ulang wudu lagi. Dan bahkan karena hal tersebut, Sayyidina Bilal bin Rabah dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata kepada Bilal bin Rabah, sahabat yang awalnya budak dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bilal yang awalnya awal cerita Islam dianggap hina, dianggap rendahan karena berkulit hitam dan menjadi budak, miskin, tidak punya apa-apa. Tapi Bilal bin Rabah diangkat oleh Rasulullah SAW, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena imannya walaupun dia miskin. Bilal bin Rabah jadi viral, terkenal di bumi dan juga di langit karena kecintaannya dengan Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah yang biasa-biasa saja di pandangan orang kala tersebut menjadi luar biasa karena menjaga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kita mau terkenal, mau viral, mau hebat dalam pandangan Islam atau dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala, atau kita mau viral terkenal cuma dalam sudut batas manusia saja. Tentu kita mau mengikuti cara viralnya Bilal bin Rabah. Punya iman yang hebat, punya cinta yang hebat, dan menjaga apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat setelah salat fajar, Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, beritahu kepada aku, wahai Bilal, apa amalan yang paling menonjol dalam Islam, yang paling engkau gemari, yang paling disenangi oleh Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah itu menyampaikan, ya Allah, ya wahai Rasulullah, saya tidak mengamalkan amalan yang banyak, yang hebat, tapi biasa mungkin menurut Bilal. Tapi hal ini tidak pernah ditinggalkan sama Bilal. Apa wahai Bilal? Kata Rasulullah. Bilal menyampaikan, anni lam atatahhara tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usolli. Saya tidak pernah batal wudu kecuali saya berwudu, wahai Rasulullah,
Dan setiap saya berwudu, saya mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, apa yang dianjurkan bagi saya. Maka itu perbuatan Bilal. Jadi Bilal gak pernah putus wudu. Bukan cuma putus wudu, bahkan sholat setelah wudu. Sholat sunnah setelah wudu. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya Rasulullah menyampaikan, sami'tu dafina alaika baina yaday fil jannah. Saya mendengar telapak kaki kamu atau langkah kamu, sendal kamu di surga itu saya mendengarnya. Artinya Bilal kakinya sudah berjalan-jalan di surga. Karena apa? Karena Bilal menjaga wudu. Artinya hal yang istimewa. Kemudian juga, lan yuhafidha 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali dia adalah orang yang beriman. Menurut pandangannya siapa imannya? Rasulullah SAW. Menurut pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paling tidak biar kita dianggap beriman sama Allah, beriman di hadapannya Rasulullah, jangan pernah putus wudu, selalu menjaga diri dalam keadaan berwudu. Rasulullah mengingatkan ketika Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, wa ya Musa idza kharajta wa anta ala ghairil wudu wa la yalumanna illa nafsak. Wahai seorang nabi, Nabi Musa, nabi yang mulia, kalau kamu keluar rumah tanpa ada wudu, maka kalau terjadi sesuatu tidak ada yang tanggung jawab kecuali diri kamu sendiri. Dengan artian dan maksud bahwasanya Allah mengingatkan kepada seorang nabi bahwasanya kalau keluar rumah itu harus ada dengan wudu. Dengan wudu Nabi dalam penjagaannya Allah langsung. Kalau Allah yang menjaga, sehebat apakah orang yang akan melukai kalau dijaga sama Allah? Sekuat apa bencana alam semesta untuk mendekat kalau seseorang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala? Dengan artian maksudnya kita umat manusia, kalau kita bersuci dalam keadaan apapun, saat kita bekerja keluar rumah, maka hal-hal buruk tidak akan mendekati kita karena kita dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang khawatir dengan keamanan, yang khawatir dengan keselamatan, yang khawatir dengan penyakit, yang khawatir dengan virus, yang khawatir dengan banyak hal, jaga wudu, maka kita dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjagaannya Allah sebaik-baiknya penjagaan. Ketika kita tahu ini ilmu, maka kita insya Allah tidak akan meninggalkan wudu. Dan bahkan saat berwudu, Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim menyampaikan, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu, kesucian itu setengah daripada keimanan. Kita kalau suka bersuci, yang dimaksud bersuci di sini adalah berwudu. Kalau suka berwudu berarti setengah iman sudah ada. Makanya orang yang sholat itu sebelum sholat dia wudu sudah ada setengah iman. Setengah imannya lagi bersungguh-sungguhlah dengan amalan-amalan yang baik. Kalau orang yang megang wudu sudah dijamin setengah imannya, maka setengahnya lagi itu tempat setan bisa menggoda kita. Kalau full, setan nggak bisa menggoda full karena kita setengah sudah dijaga keimanan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangat penting kita menjaga wudu.